rumusnya adalah konsisten. Ya. Tapi kita lihat-lihat sepertinya Agung Hapsah ini tidak konsisten gitu. Dia nunjukin bahwa ternyata nggak harus pakai production yang mahal-mahal banget untuk bisa bikin video yang bagus. Beli barang mahal itu akan menunjang kita untuk bisa bikin kualitas yang bagus, atau mulai dari yang ada dulu, baru nanti kualitas dan gear-nya menyusul. Pasti beli yang mahal dulu dong, ya kan? Gitu. Karena itu yang kalian pengen kan? Hai guys, welcome to Home for Creators. Tempat creators tumbuh bareng. Jadi kita hari ini, Mas William, bakal bahas salah satu YouTuber yang udah lama. YouTuber. Oke. Salah satu YouTuber yang udah lama, yang awalnya dari daerah, sekarang udah pindah ke Jakarta. Dulu dia rajin upload konten, tapi sekarang dia jarang-jarang. Tapi yang nonton banyak sekali di-upload. Agung Hapsah. Hai. Nah, jadi belakangan ini Agung Hapsah akhirnya upload video baru di YouTube dia. Apa kabar semuanya? Sekian lama tidak ketemu. Welcome back. Dia tuh jarang upload. Nah, biasanya kalau upload tuh nunggu ada brand masuk gitu. Iya. Tapi pas sekalinya dia upload video, langsung trending. Yang nonton banyak. Dan kalau nggak salah kemarin dicek terakhir trending 7 di YouTube Indonesia. Nah, menurut Mas William, kenapa sih Agung Hapsah bisa ada kayak gitu? Gampang sih, karena dia adalah Agung Hapsah. Begitu di hap, langsung sah. Hap langsung sah. Tapi gini, sebenarnya Agung Hapsah itu adalah tipe kreator yang cukup anomali ya. Kalau misalnya kita ngelihat kan memang jumlah video yang diupload itu nggak sebanyak dibandingkan orang-orang lain kayak gitu. Anomali itu berarti jarang ya? Betul, dia adalah kasus langka di mana suksesnya itu benar-benar wow banget gitu. Tapi kalau misalnya kita look back sedikit, ya memang dari dulu karakter dia membuat video itu sangat unik. Jadi punya ciri khas tersendiri kayak gitu. Jadi adalah fase-fase estetiknya, dari storytellingnya, bagaimana dia menyampaikan dengan caranya Agung Hapsah kayak gitu. Dan memang setiap kali kita lihat, ya video dia nggak pernah fail sih. Pasti selalu ada wow faktor yang membuat kita pas nonton tuh wah. Padahal kan sebenarnya Mas William, kan kita tahu nih biasa rumusnya adalah konsisten. Ya. Tapi kita lihat-lihat sepertinya Agung Hapsah ini tidak konsisten gitu. Tapi dia kayak melawan algoritma gitu, tiba-tiba langsung trending aja gitu. Itu gimana Mas William? Karena dia adalah Agung Hapsah. Nah, Di hap langsung sah. di hal langsung sah. Jadi memang tadi seperti yang udah gue bilang ada anomali di sana, tapi yang menurut gue menjadi konsistensi dia adalah konsistensi dalam memberikan over deliver di setiap kontennya. Jadi ketika kita bisa menghasilkan over deliver itu, Kualitas ada wow ya. faktornya itu yang membuat orang akhirnya menonton sampai habis kayak gitu. Jadi orang tuh selalu ketrigger untuk ada apa lagi ya. Even kayak muncul notifnya aja, kita langsung penasaran dong, karena kan kita masih keinget betapa karya-karya yang bagus itu jadi melekat di hati gitu. Gue juga ada nonton ya satu video YouTuber juga kayak gitu. Dia nguploadnya gue juga jarang-jarang. Namanya tuh Oli Ricci gitu. Mungkin sekarang udah juga nggak aktif, tapi dia kalau bikin video tuh ya kayaknya sebulan sekali, entah kan 2 bulan sekali, kan 6 bulan sekali. Tapi tiap kali bikin video itu view-nya banyak banget. Jadi ada satu ekspektasi yang ditinggalkan kepada followersnya, bahwa image itu kalau misalnya gue bikin video ini terkenal, video itu bagus, makanya orang menantikan walaupun jarang upload. Nah, tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong ya, Agung Hapsah itu bukannya dia nggak pernah konsisten, karena justru dia konsistennya dulu kali ya. Betul. Jadi dia konsisten dulu sampai dalam waktu yang udah dia tentukan, sampai di satu titik oke, saatnya gue pakai metode yang lain. Berhubung dia juga mungkin punya kesibukan lain. Mungkin, yes. Karena YouTube ini nggak jadi sumber penghasilan utama gitu ya. Lu Karena tahu nggak dia ngapain? kalau nggak salah waktu itu terakhir dia di video terakhirnya dia Bukalapak, terus dia bikin server-server gitu. Nah, tapi kalau sekarang persisnya sih nggak tahu sih. Kalau misalnya kalian tahu, kalian komen. Nah, boleh tuh kasih link videonya biar kita tonton. Jadi Agung Hapsah tuh sekarang ngapain gitu? Gue udah cari-cari kemarin kayak nggak ketahuan gitu. Nah, tadi aku setuju sih sama yang Mas William bilang bahwa meskipun dia nggak konsisten secara kontennya itu sekarang lagi nggak baik banget, tapi secara kualitas dia kasih konsisten yang wow banget lah gitu. Jadi orang juga nunggu-nunggu gitu, orang bisa terhibur, nggak cuma dari secara cerita tapi secara visual. Nah, kita tahu bahwa Agung Hapsah ini secara visual bagus banget, pengambilan kamera, produksinya, lampunya segala macam. Tapi di satu sisi di video yang ini nih, Aku pakai lampu Godox. Memang termasuk brand murahan, tapi kalau murah dan berfungsi dengan baik, kenapa tidak? dia nunjukin bahwa
ternyata nggak harus pakai production yang mahal-mahal banget untuk bisa bikin video yang bagus gitu. Beli barang mahal itu akan menunjang kita untuk bisa bikin kualitas yang bagus, atau mulai dari yang ada dulu, baru nanti kualitas dan gear-nya menyusul. Oke. Baik Mas Bagas, saya akan jawab. Jadi pasti beli yang mahal dulu dong, ya kan? Gitu. Karena itu yang kalian pengen kan, sebenarnya dapat jawabannya. Cari validasi ya. Bener, beli gadget yang mahal supaya kualitas produksinya bagus, supaya keren, bisa 4K, bisa 60 fps, bisa slow-mo. Padahal percuma kalau misalnya konten kalian itu didukung dengan alat-alat yang mumpuni, tapi storytelling kalian tuh nggak kuat. Tapi kalau misalnya karakter kalian tuh nggak ada di sana, tapi konten yang kalian bangun itu nggak memberikan apapun juga buat audiens kalian. Karena basicnya adalah isinya dulu. Nah, gitu. Bagaimana cara kita menyampaikan, even kita mau syuting pakai kamera handphone aja sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman apa sih pesan yang disampaikan buat audiens, dan ketika kalian ngupgrade gadget kalian, itu menjadi faktor pendukung yang bisa memberikan pengalaman lebih buat audiens, ya kan? Dengan visual yang lebih baik, artinya mata penonton bisa dimanjakan. Dengan audio yang lebih baik, artinya kita pas dengerin lebih enak kayak gitu. Dengan laptop yang lebih baik, artinya kita bisa bekerja dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan laptop yang lelet. Tapi bukan itu kuncinya. Itu kan sebenarnya pendukung. Tapi gimana cara kita menyampaikan pesan dengan cara yang unik, seperti yang Agung Hapsah lakukan gitu. Kalau misalnya kita nonton video yang Samsung kan, itu kita tahu loh, itu dia lagi iklanin Samsung, ya kan? Tapi cara pengemasannya itu yang membuat kita merasa nggak dijual. Menikmati aja ya kontennya. Mas William kan juga lagi ngelihat youtuber yang sukses. Kira-kira gimana sih cara untuk sekarang ini buat teman-teman yang ngulik YouTube? Kira-kira apa konten-konten yang sebenarnya lagi works? Apa yang paling dibutuhin gitu sama audiens sekarang ini? Yang paling penting tuh sebenarnya adalah jangan jadi mediocre. Kalau lu mau jadi orang baik. Kalau lu mau jadi orang bego sekalian. Mau jadi yang lucu sekalian. Mau serius sekalian gitu. Jangan pernah di tengah-tengah. Karena yang menjadi problem utama adalah kita tuh masih di tengah-tengah gitu. Akhirnya itu yang kita bikin bingung. Nah, Agung Hapsah itu sebenarnya nggak di tengah-tengah. Walaupun mungkin topiknya tuh macam-macam ya. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai video kreator, sinematik. Jadi setiap konten yang dibuat itu pasti akan mengandung sinematik style yang menjadi karakternya Agung Hapsah. Itu yang membuat dia akhirnya berbeda dalam penyampaian konten yang dibangun dan storytelling yang kuat. Itu sebenarnya kekuatan dari Agung Hapsah. Karena sebenarnya kalau kita ngomong tren apa yang paling efektif sekarang, ya semuanya itu efektif. Tergantung dari kita mau menyampaikan dengan cara yang apa. Oke Mas William, tips terbaik buat orang-orang yang baru mulai YouTube. Jangan mencoba untuk mengikuti Agung Hapsah, karena Agung Hapsah hanyalah Agung Hapsah, ya sudah dihap dan sah, ya, oke. Tapi kalian perlu untuk mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi keunikan kalian, gimana kalian itu bisa sedikit lebih baik daripada Agung Hapsah, atau enggak sedikit lebih baik dari Peter McKinnon, atau sedikit lebih lucu daripada Dika, atau sedikit lebih serius daripada Alexander Ruby, atau sedikit lebih pushy daripada Deddy Corbuzier. Jadi setiap dari kalian itu harus bisa menemukan apa yang bisa membuat kalian tuh 1% lebih baik daripada kreator-kreator yang udah ada. Karena dengan kayak gitu kalian bisa menghasilkan warna kalian sendiri sebagai kreator dan meng-attract audiens-audiens yang akan cocok juga dengan kalian. Oke teman-teman, semoga dapat pencerahan dari video-video ini. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya ke Mas William buat topik-topik yang kita pengen bahas, boleh dong tulis komen di bawah biar kita bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Harmful Creators buat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.